Halo teman-teman, bertemu lagi. Pada hari ini kita akan bicara atau pembelajaran kita pada kesempatan ini akan berbicara tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Kalau pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus, sekarang kita akan bahas atau kita akan belajar bersama-sama bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Teman-teman, diharapkan nanti dalam proses pembelajaran ini kita yang pertama nanti bisa memahami apa itu tujuan dari sebuah perumpamaan. Dan tentunya kita dapat memahami pesan perumpamaan yaitu tentang kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus dan bagaimana mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, baik, kita akan segera memasuki pembelajaran kita. Pada kesempatan ini, tema pembelajaran kita adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Teman-teman, untuk memahami misteri tentang kerajaan Allah tidaklah mudah. Maka kerap kali Yesus merumuskan ajarannya tentang kerajaan Allah dalam bentuk perumpamaan. Nah, perumpamaan itu apa, teman-teman? Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa yang imajinatif, menggunakan bahasa kiasan atau simbolis, atau perbandingan atau metafora, metafor. Jadi itulah perumpamaan. Orang yang mendengar sebuah perumpamaan diharapkan mampu menangkap pesan di balik perumpamaan tersebut. Maka di sini Yesus juga dengan perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan kepada pendengar diharapkan apa? Para pendengar mampu memahami ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Diharapkan dapat lebih mudah mengerti, memahami dan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Perumpamaan yang dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah biasanya diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari, entah itu nelayan atau petani. Teman-teman, kalau pendengarnya sebagian pendengar Yesus atau audiens ketika Yesus mengajar adalah petani, maka Yesus menggunakan kiasan atau menggunakan perumpamaan tentang kerajaan Allah menggunakan biji sesawi atau ladang gandum atau pembajak sawah atau penabur benih dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalkan pendengarnya nelayan, tentu Yesus akan menggunakan bahasa-bahasa yang berhubungan dengan nelayan, misalkan perumpamaan tentang pukat, tentang jala dan lain sebagainya. Teman-teman, itu pengantar singkat dari saya mengenai proses yang akan kita lalui, pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini. Maka teman-teman, untuk mengawali kegiatan kita, marilah kita awali dengan berdoa. Kita siapkan hati. Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan kepada kami akal budi, hati nurani, dan kebebasan, sehingga kami dapat memiliki martabat yang luhur. Kini terangilah kami ya Bapa, agar dengan akal budi dan segala kelebihan yang kami miliki, mampu memahami ajaran Putramu tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan, sehingga kami mampu mengambil sikap seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman-teman, di awal proses pembelajaran kita, saya minta teman-teman untuk mengamati gambar berikut ini. Yang pertama, ada sebuah gambar. Kira-kira menurut teman-teman gambar apakah ini? Yang kedua, juga ada gambar. Kira-kira gambar apa ini? Yang ketiga, ada juga gambar. Silakan teman-teman amati gambar apa ini. Dan yang terakhir, ini teman-teman.
Dari 4 gambar ini kira-kira kalau teman-teman diminta untuk membuat pertanyaan yang berhubungan dengan pengajaran Yesus, ya teman-teman akan buat pertanyaan seperti apa? Ya, yang pertama kira-kira apa ya? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Saya yakin teman-teman langsung bisa menangkap, oh ternyata gambar ini kira-kira perumpamaan tentang apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Teman-teman, ya, yang pertama itu benih yang tumbuh menjadi tanaman, yaitu tanaman-tanaman muda, ya, yang baru tumbuh, ya, dari benih yang ditaburkan. Terus yang kedua itu, ya, seorang yang menaburkan benih, ya, menaburkan benih. Terus yang gambar ketiga itu ladang gandum, ya, meski di Indonesia tidak ada ladang gandum, tetapi itulah nanti yang akan kita pakai atau perumpamaan tentang ladang gandum itu yang mungkin akan dipakai oleh Yesus dalam pengajarannya. Terus yang berikutnya yang keempat itu, ya, berbagai macam ikan di laut yang ditangkap oleh nelayan. Teman-teman, sekali lagi, jika dihubungkan dengan pewartaan Yesus, ya, pertanyaan apa yang akan Anda buat? Silakan Anda explore, ya, gambar-gambar itu, ya, silakan buat pertanyaan, ya, buat pertanyaan sebanyak-banyaknya, ya. Mungkin, ya, pertanyaan bisa jadi, mengapa Yesus mengajar atau menggunakan dalam pengajaran menggunakan perumpamaan? Tentu karena kita hari ini belajar tentang perumpamaan, ya, akan ada macam-macam perumpamaan. Atau bisa jadi, apa arti dari sebuah perumpamaan? Ya, kenapa sih harus pakai perumpamaan? Ya, terus kemudian sebutkan dan jelaskan aspek-aspek dalam perumpamaan misalnya. Silakan teman-teman kalian explore pertanyaan apa yang bisa diajukan atas gambar-gambar itu yang berhubungan dengan inti pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan. Silakan teman-teman ambil waktunya, ya, silakan tuliskan kira-kira pertanyaannya apa. Ya, jangan terburu-buru, silakan untuk kalian buat pertanyaan-pertanyaan itu di buku kalian masing-masing. Teman-teman, Yesus mewartakan kerajaan Allah menggunakan perumpamaan. Nah, dalam perumpamaan ini terkandung pemahaman tentang kerajaan Allah, atau kerajaan Allah dapat dimaknai atau kita pahami dalam 3 aspek, teman-teman. Kerajaan Allah itu sebuah proses, teman-teman. Ya, ada 4 perumpamaan yang menggambarkan kerajaan Allah merupakan sebuah proses. Ya, yang pertama itu dari Injil Markus tentang penabur, ya, yang diceritakan dalam Injil Markus. Kemudian tentang biji sesawi, ya, diceritakan dalam Injil Matius, ya. Tentang benih yang tumbuh, ya, juga diceritakan dalam Injil Markus. Kemudian tentang ragi dalam tepung yang diceritakan dalam Injil Matius. Nah, teman-teman, perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan kerajaan Allah sebagai suatu proses, ya, ini maknanya atau pesannya adalah kerajaan Allah itu akan ditegakkan oleh Allah. Kita tidak boleh kecil hati, ya, atau gampang putus asa dalam merintis kerajaan Allah, ya, dengan pantang menyerah, ya, dan menghasilkan buah panen yang berlimpah melebihi apa yang dipikirkan oleh manusia. Kita diminta dalam mewujudkan kerajaan Allah itu apa? Tidak berkecil hati atau tidak gampang putus asa. Karena apa? Karena dalam mewujudkan kerajaan Allah itu nanti akan menghasilkan panen yang berlimpah ketika kita tidak putus asa dan tidak berkecil hati. Yang kedua, kerajaan Allah itu terbuka bagi semua orang, ya. Itu nanti ada kisahkan dalam Injil Matius tentang perumpamaan tentang pukat, ya, tentang pukat nanti kita akan lihat bersama-sama, ya. Kerajaan Allah itu terbuka bagi semua orang. Dari perumpamaan itu, ya, pesannya adalah untuk menegakkan kerajaan Allah tidak harus dengan cara menghabisi orang jahat, ya, tetapi Allah memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Jadi terbuka untuk semua orang, baik orang baik maupun orang jahat.
Ya, asalkan manusia itu mau bertobat. Terus yang ketiga teman-teman, kerajaan Allah itu paling berharga di atas segala yang kita punyai. Ya, nanti dikisahkan dalam Injil Matius ya tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Nanti kita juga akan lihat sama-sama. Ya, dari perumpamaan itu pesannya apa teman-teman? Pesannya jelas, kita harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga di antara sumber kegembiraan kita, sampai kita rela meninggalkan segala-galanya demi Dia, demi Allah, demi kerajaan Allah. Teman-teman, itulah yang nanti kita semua akan geluti. Proses-proses dalam memahami kerajaan Allah itu merupakan sebuah proses. Kerajaan Allah itu terbuka untuk semua orang. Kerajaan Allah itu paling berharga di atas segala yang kita punyai. Teman-temanku terkasih, kita akan melihat 1, 2, 3 kisah dalam Injil ya, yang mengisahkan atau yang mengungkapkan perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan Allah. Baik teman-teman, kita akan belajar ya dari perumpamaan-perumpamaan Yesus itu. Yang pertama, perumpamaan seorang penabur. Ini diambil dari Injil Markus ya. Silakan teman-teman untuk coba membuka Alkitab ya. Kita akan baca, teman-teman juga bisa baca dari Injil Markus. Kita akan baca sama-sama. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu merupakan firman, orang yang di pinggir jalan. Tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengarkan firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan itu di dalam mereka. Demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang pembinasa atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tanah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya, kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Teman-teman, itu perumpamaan yang pertama yang sudah kita baca sama-sama ya. Apa makna di balik perumpamaan itu? Yesus sendiri sudah menjelaskan bahwa seorang penabur ya, artinya dalam karya Yesus
untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan, karya-karyanya itu akan menghasilkan buah panen yang melimpah, melebihi apa yang dipikirkan manusia. Oleh karena itu, pengikut Yesus tidak perlu berkecil hati dan mudah putus asa bila mengalami berbagai kegagalan. Ya, itulah yang dikatakan tadi sebagai proses. Ya, bahwa kita dituntut untuk bisa bertahan dalam kesulitan-kesulitan. Ketika firman itu ada dalam hati kita, kita diajak untuk bertahan sehingga pada akhirnya akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu perumpamaan yang pertama, teman-teman. Yang kedua, kita akan belajar dari perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Kita akan baca sama-sama, teman-teman. Kita belajar dari Injil Markus. Lalu Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebelum musim menuai tiba." Teman-teman, kita dalam perumpamaan ini kita bisa belajar, ya, benih yang tumbuh. Ini artinya bahwa kerajaan Allah itu seumpama benih yang sudah ditaburkan, lalu ia tumbuh sendiri. Bahkan petani sering tidak mengetahui kapan ia akan bertunas, atau kapan akan keluar bunga, atau kapan persisnya buah itu akan terbentuk. Ya, demikian pula tumbuhnya kerajaan Allah seringkali tidak bisa diamati secara pasti. Tergantung sepenuhnya pada Allah, bukan usaha manusia. Bahkan manusia tidak bisa memaksa supaya cepat atau memperlambat pertumbuhannya. Allah sendiri yang akan bekerja dalam diri kita. Teman-teman, perumpamaan yang ketiga, ya. Perumpamaan yang ketiga ini kita akan belajar mengenai perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Akan saya bacakan, teman-teman. Ini kita belajar dari Injil Matius. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab Tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung.'" Teman-teman, dari perumpamaan ini kita bisa belajar atau apa maknanya atau apa artinya. Artinya tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan yang jahat bisa hidup bersama dengan penuh
kesabaran, serta kasih mendorong yang jahat menjadi baik, tidak harus membinasakan yang jahat. Itulah kerajaan Allah, teman-teman. Terbuka untuk siapa saja, ya, baik yang baik dan yang jahat. Tetapi bagi yang jahat diajak dan didorong untuk apa? Untuk memperbaiki hidupnya supaya menjadi lebih baik. Teman-teman, itu perumpamaan yang ketiga. Selanjutnya kita akan belajar juga dari perumpamaan tentang pukat. Ini kita baca dari Injil Matius. Kita akan baca sama-sama, teman-teman. Demikian pula hal kerajaan surga seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang yang jahat dari yang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertakan gigi. Teman-teman, dari perumpamaan ini kita bisa belajar apa artinya, teman-teman. Ya, artinya ketika ditebarkan akan mendapatkan bermacam-macam ikan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang beracun, ada yang tidak. Demikian pula dalam kerajaan Allah, teman-teman. Dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang, ya, merasa diri yang paling baik dan yang paling layak menjadi warga kerajaan Allah. Dan yang lain, ya, dengan segala kejahatannya dianggap tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Teman-teman, itu yang kita bisa belajar dari perumpamaan tentang pukat. Sekarang yang terakhir, teman-teman, kita akan belajar dari perumpamaan tentang harta terpendam. Ini dikisahkan dari Injil Matius, yang kita akan baca sama-sama. Hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ia menemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu memberi mutiara itu. Teman-teman terkasih, ini menggambarkan bahwa kerajaan Allah, ya, demi kerajaan Allah manusia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga. Ya, untuk itu manusia harus berani meninggalkan segala harta miliknya yang selama ini dianggap paling berharga dalam hidupnya. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh sukacita. Sekalipun untuk mencapai, seseorang harus berani meninggalkan segala-galanya. Teman-teman terkasih, itulah keempat perumpamaan yang sudah kita coba pelajari, yang sudah coba kita renungkan, dan kita mencari maknanya. Teman-teman terkasih, setelah kita belajar dari perumpamaan, sebenarnya apa alasan Yesus menggunakan perumpamaan? Jelas, ya, dengan menggunakan perumpamaan diharapkan orang yang mendengarkan akan lebih mudah menangkap, ya, atau memahami isi dan gagasan yang hendak disampaikan, ya, dan dilaksanakan, ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata, ya. Karena apa? Karena menggunakan bahasa hidup yang sehari-hari pula. Teman-teman, sebenarnya apa perumpamaan itu? Ya, tadi sudah juga di awal sudah saya sampaikan, ya, bahwa perumpamaan itu adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, ya, kiasan atau simbolis, ya, atau perbandingan metafor, ya.
Orang yang mendengar sebuah perumpamaan diharapkan mampu menangkap pesan di balik perumpamaan itu karena menggunakan bahasa yang simbolis, bahasa kiasan atau perbandingan. Sekali lagi teman-teman, ditegaskan bahwa dalam mewartakan kerajaan Allah, ya, Yesus seringkali menggunakan perumpamaan sesuai dengan situasi dan kondisi para pendengarnya, ya. Dan biasanya diambil dari hal-hal dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan dalam masyarakat, ya, baik berupa benda atau pengalaman atau kejadian yang terjadi atau kebiasaan-kebiasaan yang terjadi, sehingga orang-orang yang mendengarkan perumpamaan yang disampaikan Yesus akan lebih mudah untuk memahami ajaran Yesus. Teman-teman, itu yang menjadi proses pembelajaran kita. Kita sudah belajar dari gambar, kita juga sudah belajar dari perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, ya. Sekarang saatnya kita untuk berefleksi, merefleksikan apa yang sudah kita pelajari, ya. Mulai dari perumpamaan-perumpamaan yang telah Yesus berikan kepada kita tentang makna di balik perumpamaan itu, sehingga kita dapat memahami kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah itu sebuah proses. Kerajaan Allah itu merupakan sesuatu yang sangat berharga, yang kita tempatkan di tempat yang tinggi, ya, yang harus menyingkirkan hal-hal yang lain, ya. Bahwa kerajaan Allah itu merupakan suatu yang sangat berharga bagi kita. Marilah kita refleksikan bersama-sama. Teman-teman terkasih, anak-anakku, marilah kita undang teman-temanku untuk duduk. Kita hening sejenak dan sambil memejamkan mata. Anak-anakku terkasih, hari ini kita telah belajar bagaimana usaha Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Apakah kita sudah mampu menangkap pesan di balik perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus itu? Kemudian, sanggupkah kita melaksanakan pesan di balik perumpamaan-perumpamaan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Usaha apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ajaran Yesus tersebut? Marilah kita hening sejenak, kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan itu. Kita merenungkan, melihat kembali proses pembelajaran kita. Apakah kita bisa mengusahakan agar mewujudkan ajaran Yesus yang sudah kita dengarkan tadi? Meletakkan Yesus, meletakkan kerajaan Allah sebagai sesuatu yang sangat berharga. Bahwa kerajaan Allah itu ditujukan bagi semua orang. Kita diajak juga untuk mampu menyadari bahwa orang-orang di sekitar kita butuh perhatian dari kita. Kalau kita menganggap diri kita baik, maka kita juga harus bisa mengajak orang lain untuk berbuat baik, sehingga yang baik, yang jahat menjadi baik, seperti yang Yesus sendiri harapkan. Teman-temanku terkasih, masih dalam suasana hening, silakan tuliskan hasil refleksimu. Setelah selesai, nanti bisa ditunjukkan, ya, hasil refleksimu itu kepada orang tuamu. Silahkan juga nanti difoto hasil refleksimu itu dan kemudian dikirimkan kepada. Silahkan ambil waktunya untuk menuliskan hasil refleksimu. Teman-teman, kita sudah di ujung pembelajaran kita, di akhir pembelajaran kita. Kita akan menutup pembelajaran kita dengan doa. Kita mau supaya setelah juga kita membuka dengan doa, kita akan menutup pembelajaran kita dengan doa. Kita doa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena melalui putramu Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang makna kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan.
Semoga kami dapat hidup seturut kehendak-Mu, sehingga kelak kami Kau berkenankan untuk menikmati kebahagiaan di surgawi bersama-Mu. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih teman-teman sudah belajar dengan sungguh-sungguh pada kesempatan ini. Ya, silahkan di akhir pembelajaran ini saya mengingatkan, kirimkan foto kegiatanmu pada hari ini ya. Foto pertama tadi kalian setelah mengamati gambar-gambar ya, benih yang tumbuh, kemudian ada ladang gandum ya, ada orang yang sedang menaburkan, ada orang yang sedang menangkap ikan. Jadi itu tadi kalian foto ya, terus kamu kirimkan kepada guru. Juga yang terakhir, foto refleksimu, penemuanmu ya atas proses yang telah kita laksanakan pada pembelajaran ini. Ya, silakan dikirimkan ke guru ya untuk bahan penilaian. Teman-teman ya, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Jangan lupa kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau saran untuk kegiatan pembelajaran kita, very welcome, please ya, write down on the comment ya. Silahkan tuliskan di halaman komen untuk perbaikan di video pembelajaran yang berikutnya. Akhir kata, terima kasih, Tuhan memberkati dan bye bye.